Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran BK, bimbingan, dan konseling. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua agar kita bisa selalu sehat dan bisa belajar dengan maksimal. Dan tentunya kita juga harus mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga pikiran kita agar tidak stres dan selalu happy. Hari ini akan menjelaskan materi tentang target tugas belajar. Nah, materi BK biasa disebut dengan bimbingan dan konseling. Target. Nah, target. Pengertian target, kita semuanya bisa atau punya gambaran tentang target. Target apa yang mau dicapai, targetnya apa. Kalau misalnya kita berburu di hutan, targetnya itu adalah hewan yang akan kita bidik. Nah, target. Kalau soalnya mudah, kita suka pelajarannya. Nah, sebelumnya itu kan kita punya target ya. Kita lihat soalnya mudah, kita suka pelajarannya, cepat selesainya, percaya diri banget. Nah, nilainya 100. Nah, targetnya adalah nilai 100. Dalam belajar, kita menginginkan pasti hasil atau nilainya itu bagus, maksimal. Nah, nggak ada anak yang tidak ingin mendapat nilai bagus, itu nggak ada. Apa yang harus ditargetkan? Nah, dalam materi yang akan dibahas kali ini, kita harus fokus tentunya. Satu, yang harus kita tulis. Nah, tulis. Siapkan pensil dan bukunya. Kita tulis. Apa yang kita tulis? Nah, satu, berapa mapel atau mata pelajaran yang kamu sukai? Kamu sukanya apa aja? Silahkan ditulis. Yang kedua, berapa mapel yang tidak disukai? Nah, mapel yang tidak disukai silahkan ditulis juga. Yang ketiga, berapa mapel yang nilainya biasa saja? Nah, kalau kita sudah mengetahui nilainya yang biasa-biasa saja, kita harus waspada. Nah, satu, mapel yang disukai. Nah, biasanya kita pasti menyukai mapel. Mata pelajaran yang kita sukai itu apa? Nah, saya itu sukanya pelajaran bimbingan dan konseling. Kalau kita menyukai pelajaran itu, pasti kita perhatian, fokus. Nah, targetnya nilai 100. Nah, sayangnya nggak ada pelajaran BK itu nilainya 100. Nah, ketahuan deh. Nah, oh saya suka IPA, nilai saya 100 terus. Saya cita-citanya mau jadi dokter. Oke. Nah, 95 juga boleh targetnya. Yang penting nilainya bagus. Waduh, nilai saya cuma 90 boleh? Boleh. Nah, intinya di atas rata-rata karena mata pelajaran yang kamu sukai. Jadi nilainya harus bagus. Yang kedua, mata pelajaran yang tidak disukai. Nah, biasanya tidak disukai itu karena sulit. Dari penjelasan ini ada dua masalah. Sulit ya, sulit. Ada dua sulit itu. Satu, memang kesulitan tidak bisa mengerjakan. Nah, yang nomor dua, sudah tahu sulit malah tidak belajar. Sudah tahu sulit malah tidak belajar. Ini yang repot dan akhirnya nilainya jelek dan remedi. Nah, yang berikutnya yang mau dijelaskan adalah kesulitan mengerjakan, guys. Kesulitan ini muncul biasanya karena tidak membaca. Kalau sudah tidak membaca, susah. Wes angel. Nggak tahu apa-apa karena nggak baca. Nah, membaca tapi tidak paham. Ini yang terjadi biasanya
pada anak-anak itu banyak, terutama anak SD. Membaca tidak dipahami. Kenapa kok baca dia tidak paham? Yang ternyata yang dibaca itu tidak tulisannya, tapi dia melihat gambarnya saat belajar. Akhirnya dia hanya mengerjakan asal-asal aja. Akhirnya dia mengeluarkan ilmunya terakhir, yaitu ilmu ngawur atau ilmu ta'awur. Ilmu itu biasa digunakan untuk mengerjakan hal yang secepatnya kilat. Dia cepat sekali mengerjakan. Masih lanjut, belum selesai. Yang berikutnya itu sudah tahu sulit, malah dia tidak belajar. Nah, enak ini. Ya. Sudah ada soal latihan tapi tidak dikerjakan. Sudah ada di filenya, tidak di-download, tidak diunduh, tidak di-print, tidak dikerjakan. Ya, enak, memang mudah sekali. Nah, karena banyak mainnya. Yang berikutnya, tidak mencari jawaban di buku. Nah, apa yang terjadi kalau tidak mau nyari di buku? Yang dikerjakan cuma yang mudah saja. Misalnya ada 20 soal, yang dikerjakan itu cuma 3, yang lain nggak tahu. Nanti bilang sama orang tuanya kalau dapat nilai jelek, soalnya sulit-sulit. Gurunya ngasih soalnya sulit-sulit, nggak ada di buku. Nah, kalau jawaban itu tidak ada di buku, biasanya jawaban itu adanya di Bravo. Ya, karena kenapa? Ya di Bravo itu kan banyak, jadi siapa tahu ada jawaban di situ. Atau jika jawaban yang tidak dapat dicari di buku, bisa dicari di apotek terdekat. Nah, bisa. Misalnya soal latihannya 20. Nah, ini yang dikerjakan cuma 8 saja. Ya lumayanlah dapat nilai 40 daripada dapat nilai 35. Ini kalau kita tidak malu, tidak pengen ngerjakan soal dengan baik, repot, angel. Nah, 3, mapel yang nilainya biasa saja. Nah, kita harus waspada nilai biasa saja ini. Itu seperti apa? Biasa dapat jelek atau biasa pas-pasan nilainya atau biasa tidak dimarahi atau ya pokoknya biasa saja, terserah aku. Nah, maksudnya nilainya cukup, yang penting nilainya cukup itu ya di atas KKM. Kalau KKM-nya 75 ya minimal nilaimu adalah 76, 78. Tapi nilainya nggak sampai 80, Pak. Ya, Mama marah, nggak apa-apa, katanya seperti itu. Yang kedua, dipastikan tidak remedi. Karena remedi itu bagi anak-anak yang nilainya jelek atau di bawah standar. Nah, antara 70 sampai 80 ini harus kamu takar kemampuanmu biar tidak remedi. Perasaan santai aja yang penting ini. Nah, perasaan santai aja yang penting tidak remedi. Ini adalah beban umum ya. Nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa. Sing penting nggak remedi. Nah, ini yang sulit. Nah, ini yang sulit. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya, harus diubah pola pikirnya. Nah, pola pikir yang seperti itu harus diubah agar kita mendapatkan nilai yang maksimal, motivasinya bagus, dan yang penting adalah rasa malu. Kasihan orang tua kita kalau anaknya nilainya jelek. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, malulah kita yang dapat nilai kurang bagus. Nah, kalau kita nggak malu gimana? Mamaku dapat nilai jelek nggak apa-apa, cuma disuruh belajar. Ya iyalah, masa mau disuruh jalan-jalan? Nah, nggak mungkin itu. Kita bahagiakan orang tua kita dengan nilai yang baik, Mas, Mbak. Kalau orang tua kita bahagia, nilai kita bagus, hatinya merasa senang. Yang terakhir adalah mari kita semangat belajar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.